Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Atika Rahayu dari kelas 3B TRKB. Jadi, contoh soal yang diambil itu dari contoh soal dari buku Ginkgopolis. Jadi, data keseimbangannya itu masih sama. Yang diketahui itu pure isopropil dengan konsentrasi 100% atau fraksinya 1. Jumlah isopropil yang digunakan itu 450 kg per hour, digunakan untuk mengekstrak larutan 150 kg per hour yang mengandung 30% asam asetat. Solut komponen A yaitu asam asetat, sedangkan solvent komponen C itu isopropil ether, dan diluent komponen B itu H2O. Diinginkan konsentrasi pada asam asetat itu 10%. Jadi yang diketahui itu XAN sama dengan 0,1, YCN plus 1 sama dengan 1, L0 sama dengan 150 kg per hour, Fn plus 1 sama dengan 450 kg per hour. Jadi soal tersebut itu meminta untuk menentukan berapa jumlah state control current pada asam asetat, isopropil, dan H2O. Selanjutnya dibuatkan diagram isopropil ether versus asetat water pada sumbu X komponen solut atau asam asetat, sedangkan pada sumbu Y ada komponen C sebagai solvent yaitu isopropil ether. Untuk menentukan jumlah state yang dibutuhkan, harus menentukan posisi Fn plus 1, LO, Ln, F1, Fn, dan Ln. Fn dan Ln di sini dapat digambarkan setelah menentukan Fn plus 1, LO, Ln, dan Fn dihubungkan dengan delta. Harus terlebih dahulu ditentukan Fn plus 1, LO, Ln, dan F. Ditentukan titik tersebut ada di ordinat mana, sumbu X-nya berapa, dan sumbu Y-nya berapa. Jadi X sebagai komponen A dan Y sebagai komponen C. Hal pertama yang dilakukan yaitu ditentukan posisi Fn plus 1. Diketahui bahwa konsentrasi C yang pure atau 100% berarti posisi Fn plus 1 pada sumbu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Berarti posisinya itu ada di sini. Karena umpan yang digunakan itu hanya mengandung asam asetat dan H2O, jadi asam asetatnya itu adalah 0,3, berarti karena hanya berada pada dua komponen yaitu komponen A dan B, berarti berada pada garis sumbu X-nya saja. Jadi di sini posisi titik LO, kemudian L-nya itu Ln-nya itu diketahui asam asetat yang berada pada fase rafinat itu adalah 0,1. Pada rafinat dan ekstrak itu terpisah, jadi titik Ln-nya itu berada di bagian ini. Rafinat, jadi 0,1 itu berada di sini dihubungkan dengan ke kurva rafinat. Ini adalah posisi titik Ln. Sekarang itu untuk menentukan titik F1-nya. Untuk menentukan titik F1 harus sama dengan sebelumnya. Jadi harus menentukan titik M-nya dulu. Titik M-nya itu bisa menentukan pada sumbu X sama Y-nya. Harus menentukan posisi XAM dan XJM-nya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, diketahui titik bahwa XAM-nya adalah 0,075 dan XJM-nya itu adalah 0,75. Jadi posisi M-nya itu berada pada titik ordinat XAM nya yaitu 0,075 dan XJM-nya itu 0,75. Jadi di sini adalah posisi titik M. Selanjutnya dibuatkan sebuah garis yang menghubungkan antara Fn plus 1 dan Ln melalui titik M-nya. Kemudian dihubungkan lagi dengan titik Ln ke titik M-nya sampai memotong kurva ekstrak. Jadi setelah dipotong pada kurva ekstrak, jadi sudah dipotong pada kurva ekstrak. Jadi titik 0 pada kurva ekstrak di sini adalah F1. Selanjutnya setelah menentukan F1-nya itu kemudian L0, Ln, dan Fn plus 1.
Selanjutnya akan dimulai untuk menggambarkan sebuah jumlah state-nya. Jadi yang diketahui itu dari persamaan sebelumnya itu persamaan 12.7.11 bahwa delta 1 titik. Jadi titik delta itu akan menghubungkan ada garis LO, F1 kemudian garis LN, Fn plus 1 kemudian garis LN dan Fn plus 1. Sebuah garis tersebut itu dihubungkan ke titik Fn plus 1. Jadi garis L0 F1 kemudian garis LN Fn plus 1. Titik ini pada F1 itu untuk memotong antara LN dan Fn. Jadi titik delta bisa dibuat state untuk titik deltanya. Jadi titik tersebut itu bertemu dengan garis LO, F1 kemudian garis LN, Fn plus 1. Ini akan kemudian pada titik yang namanya titik delta selanjutnya bisa menggambarkan kebutuhan state-nya. Kita buat garis datar selanjutnya itu fokus kesetimbangan. Dicari dulu garis lurus ke atas, jadi titik potong kurva Rafinat ini sebagai L1. Kemudian jika L1 jadi berdasarkan persamaan di sini F plus 2 dipotong untuk L1, jadi tarik L1 dan titik L1, tarik garis lurus sampai memotong deltanya. Dari titik potong pada kurva ekstrak adalah warna orange, jadi titik potongnya di sini itu adalah F2. Jadi titik potongnya adalah F1. Selanjutnya lurus. Kemudian dari kurva Rafinat ini adalah L. L berarti kurva deltanya. L2 F dan F3 akan bertemu pada titik deltanya. Jadi dari L2 di sini tarik garis lagi. Jadi titik deltanya itu dihubungkan. Jika sudah selesai, maka dilihat di sini adalah L0. Kemudian di sini L0, L1. Titik L1 itu bisa dihubungkan lagi ke deltanya. Nanti akan berakhir setelah titik potong LN. LN itu melewati garis LN. Jika dihitung ada beberapa seperti LO, L1, L2, LN, dan LN-nya itu sudah melewati LN, berarti state-nya itu hanya ada satu. Jadi tidak sampai di 2. Jadi diperkirakan jumlah state-nya ini bukan merupakan bilangan bulat. Contohnya itu L2-nya atau L3-nya itu melewati titik LN, berarti jumlah state-nya di situ. L3-nya berada di setelah LN, berarti itu 2. Jadi bukan bilangan bulat. Jadi untuk persamaannya itu pada contoh itu 12.72. Jumlah state-nya itu dibutuhkan itu kurang lebih 1,19. Jadi itulah penjelasan dari saya. Penjelasan untuk ekstraksi isopropyl ether versus asetat water. Apabila ada yang salah atau